Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadhihi ladzat yakni al-maut. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap DKM Mushola Al-Ikhlas Komplek Pelindo 2 Cilincing Jakarta Utara. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Fajar, yang saya hormati para asatidz, asatizah, para penasehat, para penyesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak RT, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh hadirin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita sampaikan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa, ditambah dengan nikmat iman Islam yang masih ada di lubuk hati kita, yang mengantarkan kita pada hari ini untuk mengikuti kuliah umum manajemen kematian. Mudah-mudahan kita bisa sampai selesai mengikutinya dengan baik. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya berterima kasih karena dari Pondok Indah Jakarta Selatan sampai ke sini juga lumayan ini. Kalau lewat tol tadi diukur kurang lebih di atas 50 kilo. Kalau lewat putaran tol sini. Tim kami sering juga mengubur jenazah daerah Cilincing, TPU Budi Dharma ya. Dekat dari sini. Dekat. Tembok doang bedanya. Begitu. Bahkan saya juga pernah roadshow ke sekolah pelayaran. STIP Marunda. Awal-awal dulu, Pak. Mungkin tahun 2016, 2017. Jadi kami hadir dari Masjid Raya Pondok Indah. Kebetulan saya marbot di sana. Dan saya sebagai marbot kurang lebih sudah 27 tahun di Masjid Raya Pondok Indah ini. Salah satu program fardu kifayahnya selain mengurus masjid itu fardu kifayah ya. Tapi yang viral berkaitan fardu kifayah ini biasanya lebih kepada urusan jenazah. Salah satu kegiatan kami layanan pemuliaan jenazah muslim. Kebetulan kami sejak tahun 2001 sudah punya modal mobil jenazah. Ini mobil zaman dulu Pak, L300 sama kijang kapsul. Tapi hari ini mobil ini sudah nggak ada karena kami sedekahkan ke masjid lain. Kenapa disedekahkan Ustaz? Karena kami telah memiliki mobil-mobil yang baru. Jadi program kegiatan kami brandnya ini KPJ, Komunitas Peduli Jenazah.
The Institute and the Community. Selain komunitas, kami juga ada perkuliahannya melalui Institut Manajemen Kematian. Jadi brandnya KPJ Institute. Sejak tahun 2014 kami mengadakan kuliah umum ini, membangun kesadaran kita akan pentingnya mengingat kematian. Pertanyaannya, kita bakal mati semua nggak? Itu pasti itu, ya. Jadi ingat mati itu harus. Jangan bilangnya Pak Mali kalau ngomongin mati. Di kita ini ngomongin mati, katanya Pak Mali, jangan dulu nggak enak, gitu kan. Yang kedua, membangun kesadaran kita akan pentingnya sebuah kepedulian terhadap jenazah. Karena memprihatinkan sekali kondisi ngurus jenazah di masyarakat. Tadi kata Pak Ketua Panitia itu, masa iya di depan jenazah ibu kandungnya dia berucap ogah gua, jijik, kotorannya banyak. Kan kebangetan tuh. Bagaimana dengan orang lain? Dan ternyata di masyarakat ini untuk urusan ngurus jenazah orangnya itu aja. Ya, ada yang hadir nggak hari ini Pak amil jenazah? Ada? Mana coba saya pengen tahu amilnya ada nggak? Nggak mau tunjuk-tunjukkan. Ibunya ada nggak yang dari amil? Oh, amil mana Bu? Ibu amil. Harus bangga Bu jadi amil jenazah. Jangan malu-malu. Nah, kegiatan kami ini mulai dari kuliah umum tentang manajemen kematian seperti ini, kemudian melayani pemulihan jenazah, menyediakan mobil ambulan, mobil jenazah, dan kita juga punya program namanya membership rukun kematian. Ya, di sini namanya apa tadi? Rukun kematian, rukem. Rukma. Oh, rukma. Saya biasanya rukun kematian. Oh, ini lebih cantik lagi nih, rukma. Keren banget namanya ya, rukma. Nah, ini kantor kami Pak Bu. Jadi KPJ ini salah satu kegiatan layanan Masjid Raya Pondok Indah. Kantornya pun ada. Ya. Ini mobilnya Bu yang baru Bu. Setengah Alphard Delica Mitsubishi. Ya. Ini orang DPR juga kepo Pak Bu. Mati masa iya ada institutnya katanya. Gitu. Mati ya ada manajemennya. Jadi mereka juga kepo. Akhirnya kami dipanggil ke sana. Ini mobil-mobil kami saat ini. Ini yang terakhir yang bawa kita. Ini muat banyak Bu, makanya kalau roadshow saya bawa tim, bawanya ini. Kalau yang lain nggak muat. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kami sudah memiliki 4 mobil jenazah yang baru. Yang lama sudah dikasih masjid lain. Azas manfaat. Mobil yang ada Bu, kadang masjid punya 1, tapi kok ya sebulan nggak ada yang pakai. Ya itu Pak, nggak ada yang mau duluan, nggak ada yang mau pakai. Berarti satu komplek itu nggak ada yang mati selama sebulan. Akhirnya mobil karena boleh dipakai warga komplek, ya sudah sekomplek nggak ada yang meninggal, sebulan letak aja. Pas begitu mau dipakai dipanasin nggak hidup, mogok. Ini kondisi-kondisi masjid yang punya mobil jenazah kadang-kadang seperti itu yang saya jumpai. Bahkan ada yang bannya sampai kempes. Kami di Masjid Pondok Indah punya 4. Kalau sistem penggunaannya seperti itu, nunggu warga meninggal, bisa jadi 3 bulan gak ada yang meninggal. Berarti kan mobil 4-4-nya nganggur, letak. Kan rugi yang ngasih. Mereka tujuannya memberi mobil, beli mobil kan untuk dipakai, dimanfaatkan. Tapi ternyata sama pengurus masjid, orang lain mau pakai kagak dikasih karena bukan warganya. Kadang terjadi seperti itu. Ini sangat memprihatinkan. Maka kami gak mau mobil-mobil yang ada ini jangan sampai mangkrak. Maka kami keluarkan namanya KPJ Card, Kartu Sedekah Pemuliaan Jenazah. Judulnya sedekah Bu. Dapat sedekah disedekahkan lagi. Jadi kalau sudah punya kartu ini,
ini keanggotaan, maka pakai mobil jenazahnya gratis, free, benar-benar free, benar-benar gratis. Dengan memiliki kartu ini, maka akan memudahkan kaum muslimin menggunakan fasilitas mobil jenazah, sehingga mobil jenazah lebih sering dimanfaatkan dan amal jariah pahalanya akan mengalir terus kepada yang memberi hibah atau wakaf. Akhirnya Bu, dengan program kami ini, hampir setiap hari ada yang kami layani. Siapa yang kami layani? Yang mati duluan. Siapa dia? Terserah. Ya karena gak ada yang mau. Tapi ibarat sholat sawu sufakum, yang terdepan seumpama yang dipanggil duluan, boleh sekali berinfak seumur hidup untuk memiliki kartu ini. Dan boleh atas nama pribadi, boleh atas nama masjid, boleh atas nama RT. Bisa dipakai untuk siapa saja tadi yang meninggal duluan, mau dari keluarganya, kerabatnya, tetangganya. Sehingga ketika memiliki kartu ini, insya Allah akan sangat meringankan keluarga duka. Yang kadang di masyarakat Bu, kalau nggak siap ngurus, lingkungan nggak punya peralatannya, bingung. Mobilnya nyari kemana, kain kafannya nggak ada, harus beli dulu. Papa Nisa, Papa Nining Ari harus beli dulu. Repot nggak itu ketua RT? Repot. Tapi dengan memiliki kartu ini keren Pak, sekali selesai. Karena semua fasilitas kami sediakan. Mulai dari memandikan bak mandinya, mengkafani kain kafannya, mensolati bareng-bareng, imamnya ya dari sini, mengantarkan ke pemakaman dengan mobil jenazah. Kira-kira Bu, kalau ini dihitung biayanya, sekali ngurus jenazah biayanya berapa ya? Cukup nggak 2 juta? Lebih. Udah ngitung berarti Bu. Ya, kami di Masjid Pondok Indah cukup dengan berinfak sebesar 1,5 juta. Sudah dapat kain kafan, sudah dapat bak mandi, sudah dapat papan nisan, papan dinding arit, sudah dapat mobil gratis, plus petugas pemulia jenazah, pemandinya. Jadi ada orang hitung, Pak RT yang itu murah amat ini. Iya, ini sedekahnya Masjid Pondok Indah. Berhubung kami sudah punya mobil jenazah, kira-kira begitu. Pakai buat siapa? Terserah, yang mati duluan. Pemilik kartu mensedekahkan kepada yang meninggal duluan. Sehingga dengan memiliki kartu ini, maka Anda bisa bersedekah pelayanan pemulihan jenazah kepada siapapun sesama muslim. Akhirnya Pak RT ringan, pengurus masjid ringan. Ya, ada pengurus masjid cerdas. Ngapain kalau begitu, saya punya mobil jenazah sendiri. Dengan kartunya sudah dapat mobil, kata dia. Akhirnya ada masjid-masjid yang sudah tergabung dengan kami, terdaftar menjadi member jenazah. Nah, ini membernya sampai saat ini. Ini masjid-masjid yang tergabung Bu. Ya, jadi mereka cerdas. Nah, ngapain punya mobil jenazah sendiri? Nanti ngerawatnya repot, supirnya siapa? Ya, punya KPJK sudah punya itu mobilnya. Artinya apa? Ketika lingkungan masjid itu ada yang meninggal, ya sudah menggunakan fasilitas mobil dari Masjid Raya Pondok Indah. Ini pelayanan kami. Ini testimoni jamaah. Ya, anggap ini Pak RT yang selama ini repot sendiri. Begitu punya kartunya enak bener, ya ringan. Dan sudah 9 kali kepakai buat warganya. Ini Pak Menteri kemarin meninggal, kami juga yang urus jenazahnya. Alhamdulillah kami bisa bincang-bincang sama Pak Yusuf Kala. Ternyata beliau juga kepo. Melihat tulisan di belakang saya, Institut Manajemen Kematian, saya ditarik, diajak ngobrol. Ini apa ini maksudnya? Saya sampaikan, ini sekolah di mana kita melahirkan para pemandi, pemulia jenazah. Milenial, saya bilang begitu. Anak-anak muda mau siap menjadi pemandi jenazah. Nah, kegiatan ini kami rutin di Masjid Pondok Indah setiap hari Ahad, pekan terakhir, mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Ini tema hari ini Pak. Saya menyampaikan di mana-mana temanya sama. Mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Ya, keprihatinan Bapak akan saya jawab di sini. Ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya.
Kita sudah 83 angkatan di Pondok Indah, free gratis. Pak Fajar ini alumni KPJ 81. Ada lagi siapa? Pak siapa? Pak Jailani, KPJ 81 ya. Bulan ini KPJ 84. Tanggal berapa? 29, insya Allah. 9 kali training of trainer pemulia jenazah. Setelah ikut kuliah KPJ seperti ini umum, makanya kami sebut ini bukan pelatihan. Kalau pelatihan terkesannya hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau disebut kuliah umum, maka untuk siapapun. Maka ketika sudah hadir, kebuka mindsetnya, ada muncul keberanian, bikin kelas baru, lanjutan daripada kuliah umum. Namanya TOT, pemulia jenazah. Buat siapa? Buat tim yang akan menjadi petugas amil jenazah di lingkungan sini. Itu Pak. 400 tempat lebih di Jabodetabek dan alumninya kurang lebih sudah di atas 80.000. Dari mereka para alumni, nah ini bukunya, buku manajemen kematiannya, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di depan. Ini kuliah-kuliah kami di Pondok Indah. Ini kuliah terbanyak pesertanya, ya, yang terdaftar 1.000 orang nih, di Pondok Indah. Kuliah tiap bulannya 100 orang. Kami juga menjadi salah satu kolaborasi dengan MUI Pusat menyelenggarakan pelatihan pengurusan jenazah. Kami diminta untuk menjadi narasumber di sana. Ini Jabodetabek pesertanya DKM. KPJ Institute melahirkan para amil jenazah yang kami sebut pemulia jenazah. Di masyarakat namanya amil jenazah, di kami namanya pemulia jenazah. Beda istilah, sengaja kami rubah. Sama-sama kopi, Pak. Kopi hitam, kalau di pinggir jalan harganya berapa? 5.000. Tapi begitu masuk mall, black kopi, berapa harganya? Cuman beda istilah, rasa sama kan gitu. Ini sama-sama amil, ya. Sekarang namanya security, dulunya namanya apa? Satpam. Sebelum satpam namanya apa? Hansip. Sebelum hansip namanya apa? Berubah terus kan? Centeng dulunya, ya. Iya. Sepertinya dengan istilah-istilah itu orang juga nggak bangga, malu. Ya, pekerjaan bapak kamu apa? Malu mau disebut centeng. Tapi begitu disebut security, ulang security, gitu. Cuman beda istilah doang, padahal sama. Maka kami pun merubah seperti itu. Amil jenazah selama ini tiarap. Mana ada orang bangga dengan amil jenazah? Nggak ada. Tapi begitu jadi pemulia jenazah, insya Allah. Ya, tim kami ini tergabung dalam komunitas namanya IPPJI, Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah Indonesia. Istilah pemulia jenazah muncul pertama kali di Masjid Raya Pondok Indah dari kegiatan kuliah umum manajemen kematian. Jadi kami yang memproklamirkan istilah ini. Muncul terus berkembang. Nah, ini para alumni yang sudah menjadi amil di masyarakat, yang kami sebut pemulia jenazah. Saya nggak nyangka kalau mereka punya profesi yang penting di masyarakat. Ternyata sehari-harinya TNI, Pak. Dosen, pengusaha, ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang lawyer, ada yang petugas kesehatan, bahkan ada yang ojek online, ada yang tukang pijit, macam-macam. Ada yang ustadz, ada yang qori'ah. Bahkan di antara mereka ini, Bu, yang membanggakan kami, 2 orang itu aktivitasnya, profesi sehari-harinya adalah perias pengantin. Bayangin, Bu, perias pengantin mau jadi amil jenazah. Kenapa mereka mau? Nah, nanti kita sampaikan di sini, ya. Hidup kami tambah bahagia menjadi pemulia jenazah. Mereka sudah bahagia dengan profesinya, tapi begitu mereka terjun memuliakan jenazah, kata mereka, hidup kami tambah bahagia. Jadi yang selama ini kepikirannya enggak, Bu, kalau belum ketemu KPJ ini, Bu, ngurus jenazah itu kan serem. Dianggapnya jenazah jangan-jangan nanti malam datengin saya. Seremnya begitu tuh. Ya kan? Tapi setelah ikut kuliah KPJ, justru mereka itu sangat semangat. Jadi kami memberikan ruang
untuk magang. Para alumni yang siap menjadi pemandu jenazah, kami sediakan ruang untuk magang. Kapan magangnya? Kalau ada pelayanan pengurusan jenazah. Kalau nggak ada, ya berarti nggak terbuka. Ya, jadi ketika mereka awal magang, Bu, pertama kali yang dirasakan, kata mereka, Masya Allah, ini pengalaman pertama, luar biasa. Gimana kesannya? Senang banget ternyata, Bu. Bahkan kata mereka, saking bahagianya, ternyata karena mati itu nggak ada jadwalnya, Bu. Ya kan, mati nggak ada jadwal kan? Jadi seminggu nggak ada yang meninggal, berarti kami tidak memberikan pelayanan. Berarti kan nggak ada tempat magang. Saya sampai ditelepon, saya sampai di WA. Kapan Ustadz ada yang mati lagi? Sampai seperti itu tuh mereka itu. Ya, saking semangatnya pengen memandikan jenazah, gitu loh. Sekali dikasih kesempatan ternyata ketagihan, keterusan. Ini alumni kami yang sudah belajar di KPJ Institute. Aku bangga dan bahagia menjadi pemulia jenazah. Milenial, anak-anak muda. Hari ini yang kami ajak adalah Mas Putra. Ya, Mas Putra ini mahasiswa. Ya, beliau ini salah satunya nih, Mas Putra. Ya, masih muda. Ini wanita-wanitanya. Orang tidak menyangka kalau ini hamil, Bu, karena selama ini profil hamil itu sudah lanjut, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek gitu kan. Sehingga ketika kami turun tangan, tim kami utus mereka, ada keluarga yang menghubungi saya. Ustadz, mana timnya? Mana pemandu jenazahnya? Kok belum sampai? Saya bilang, itu Bu sudah di situ sama mobil-mobilnya. Mobil ada belum? Ada sudah. Lihat, itu wanita-wanita yang masih muda dan cantik-cantik. Itulah hamil kami. Orang nggak nyangka kalau dia hamil. Jenazahnya senyum nanti. Ya, jenazahnya bahagia banget, Bu. Bahkan ada yang ketagihan. Saya juga mau, Ustadz, kalau dimandiin sama dia begitu tuh. Ya, karena ini tim kami nih masih muda, cantik ya. Bahkan kemarin ini kami sempat selfie dengan Pak Gubernur DKI, ya, Bapak Anies Baswedan, waktu masih jadi gubernur. Coba mau selfie dengan pemandu jenazah, kan keren. No. Ini dokter apa pemulia jenazah? Dua-duanya. Saya adalah dokter dan saya adalah pemulia jenazah. Ini tim BSD, Bu. Dokter beneran. Ini beras pengantin, tim Depok. Sebelahnya Ustazah Oriah. Ini tim dari Jakarta Barat, Kedoya. Ini ibu haji, ibu rumah tangga. Kontrakannya banyak banget, Bu. Orang sampai bingung. Itu Bu Haji nyari apaan ya? Mandiin jenazah. Ya kepo tuh orang ternyata. Akhirnya ngajak tetangganya kanan kiri. Nah, ini salah satu tim kami yang hadir hari ini, Mbak Rini. Ya, beliau juga perias pengantin, Bu. Mana Mbak Rini? Di luar. Coba ini, Bu, usia 20 tahun sudah berani mandi jenazah. Tuh, 20 tahun. Ya. Jadi kami mengubah sesuatu yang selama ini orang menghindarinya, yang pada akhirnya mereka malah justru berebut untuk menjadi pemandu jenazah. Tim kami ya. Yang inti cuma 3 orang, Pak, di kantor ini ya, yang ngatur operasionalnya. 10 November 2022, 1 tahun yang lalu, Bu, saya dipanggil hadir ke Malaysia. Ternyata sampai di sana saya diberikan gelar penghormatan Dr. Honoris Causa. Jadi mereka melihat di dunia medsos, tiba-tiba saya dihubungin. Berangkat Ustadz ke Malaysia, kami kasih gelar doktor. Bidangnya apa? Ya bidang sesuai dengan kemampuan saya, Bu. Manajemen kematian. Tapi mereka bingung, ini manajemen kematian masuk prodi apa gitu. Karena nggak ada jurusannya gitu. Ya akhirnya dimasukin ke prodi manajemen sains. Ya, 10 November 2022.
Yang lain ini S3 beneran Pak. Jadi kami di wisuda bersama dengan yang benar-benar kuliah S3. Cuman 3 orang yang dapat gelar doktor honoris causa. Yang lainnya S3 beneran. Nah kemarin juga di 2023 ini, setahun kemudian, salah satu profesor dari UIPM ini merekomendasikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik. Jadi ini piagam penghargaan pejuang kemanusiaan sebagai pemulia jenazah. Jadi ini alhamdulillah Bapak Ibu, ambil jenazah dapat penghargaan dari PBB gitu. Jadi ini udah internasional Bu, insya Allah ya, go internasional. Selamat bergabung Ibu Bapak, mudah-mudahan terinspirasi, termotivasi dari perjalanan kami ini. Sengaja ini saya sampaikan dulu, satu profil perkenalan, yang kedua memotivasi kita ya, yang mudah-mudahan aja pada mau, kan begitu kan. Jadi siap Bapak Ibu jadi calon pemulia jenazah? Siap. Ya. Yang masih mikir-mikir berarti jangan-jangan panjenengan nanti yang dikafanin calon jenazahnya. Ya, pasti ya. Ya, kalau calon jenazah pasti gitu. Sembilan seperempat sampai 10:15 ya, nanti istirahat. Prolog dulu 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Cuma yang pinter yang ingat mati. Karena Nabi bersabda, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Jawaban beliau, orang yang paling banyak mengingat mati. Kemudian paling baik dalam mempersiapkan kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Aksiru dzikra hadhil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kenikmatan. Karena mati itu datangnya pasti tiba-tiba, Bu. Tidak menunggu kita tua dulu, ya, tidak menunggu kita sakit dulu. Bisa saja, karena kematian itu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Kalau kita sudah mati Bapak Ibu, fa aina tadhhabun? Kemana manusia itu pergi? Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang baik ke surga, orang jahat ke neraka. Udah otomatis. Nanti saat hari kiamat dibangkitkan, tujuan tempatnya cuma 2. Kalau nggak neraka, surga. Apa harapan kita ketika nanti kita dibangkitkan di yaumil kiamat? Pasti berharapnya pengen masuk surga. Apakah masuk surganya berharap mampir dulu ke neraka? Tidak. Pengennya masuk surganya langsung. Itulah doa kita sehari-hari. Doa apa namanya ini Bu? Sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon perlindungan dari Allah daripada siksa api neraka. Harapannya masuk surganya langsung. Mati tidak bisa menghindar, tapi kita selalu menghindar. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Sesuatu yang pasti, tapi kita selalu menghindar. Ya, nggak ada yang mau duluan kok. Coba tanya Pak Kiai, tetap Pak Kiai jawabannya silahkan Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Itu semua orang begitu, menghindar, betul. Padahal ini pasti. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapati kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ngumpet, ya, kita bikin benteng, ngumpet Bu, tetap didatangi. Kapan di mananya? Gak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Ya. Di mana, kapan, rahasia, dan pastinya mendadak. Maka tugas kita bukan menyiapkan kapan, di mana. Belum mati sudah nyiapin kuburan. Ya, bukan itu. Sebelum mati kita siapin bekal. Makanya persiapan. Maka kata Nabi, jadi orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Maka bagaimana cara mati itu yang kita persiapkan. Sementara kematian itu selalu datangnya tiba-tiba. Ini ada videonya nih, coba kita lihat dulu. له الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا ولا مسلما ولا Ya, كافرا semua orang bakal mengalami. ولا عبدا Mau kafir, mau muslim, mau gede, mau kecil, mau orang miskin, orang kaya, ya, pejabat, rakyat, sama semua. ولا مملوكا قل للطبيب Nah, تخطفت بيده bahkan seorang dokter pun ya mati juga. من أرجعك Lagi olahraga bu, seharusnya kan sehat. Enggak, mati الذي juga. لا يحتجب عنه بالحجاب ولا يمتنع عنه بالعساكر إنه الموت الذي يدركنا ولو تحصلنا منه بخروج شيء إنه الموت قد لا تبتلى صحته Mati yang tidak kita inginkan, termasuk kondisinya. Ada yang mau mati model seperti mereka? Gak ada. Ibu pengennya mati seperti apa bu? Dia seperti apa? Lagi ngapain? Nah ini mati lagi sholat nih, lihat dulu. Nah. Ini anak muda lagi sholat. Nah, kenapa ibu berharap mati lagi sholat? Ya karena ini salah satu tanda husnul khotimah. Ada nggak yang matinya maunya seperti ini? Oh. Matinya mendadak lagi begitu. Innalillah. Jadi mati itu serangan tiba-tiba dan ajal itu pasti. Cuman rahasia. Ya, kalau kita tahu jadwalnya kira-kira gimana? Enak bener ya, sujud terus ya, karena kita pengen mati lagi sholat. Jadi kalau kita nanti sudah mati bu, saya sebut mati karena di Al-Quran memang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu loh. Cuma di Indonesia ini kemudian diperhalus. Orang mati itu meninggal dunia. Ya. Orang mati itu wafat, orang mati itu pulang. Biasanya kalau orang biasa aja itu meninggal bu. Tapi kalau Pak RT wafat. Pak Ustadz pulang, kan begitu kan? Beda itu stratanya gitu. Jadi meninggal dunia, orang mati disebut meninggal dunia karena semua yang berkaitan dengan dunia dia tinggalkan. Ya udah gak ada urusan lagi itu, udah gak mikirin, mikirin udah ke akhirat. Kenapa disebut wafat? Ini istilah di dalam Al-Quran bu. Wafat itu berarti Allah memegang jiwa kita. Maka di dalam surat Az-Zumar 42 Allah jelaskan ada orang yang dipegang tapi nggak dikembalikan, maka itulah namanya mati. Tapi kalau dipegang dikembalikan lagi namanya tidur. Maka ketika mau tidur doanya doa mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, bangun dari kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setiap hari kita ini belajar mati. Ya Bu ya? Itu. Wafat di dalam surat Ali Imran 185 artinya sempurna. Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Kapan? Nanti di hari kiamat. Apa balasannya? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah.
Siapa orang yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga? Dihindarkan dari api neraka, masuknya ke surga. Itulah balasan yang sempurna, Bu. Masuk surganya langsung, gak pakai transit. Dan itu ternyata harapan kita setiap hari. Maka kata Allah, faqad faz, maka sungguh sukses itu orang. Ya, doa kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia, sukses akhirat, dan masuk surganya tidak mampir. Kalau itu didapatkan, kata Allah, itulah orang yang sempurna, sukses. Terakhir orang mati disebut pulang, Bu. Kalau kita ngambil istilah pulang, tentu semua orang akan bahagia. Siapa yang tidak bahagia ketika dia pulang kampung? Ya, Lebaran, mudik, seneng nggak, Bu? Pulang umroh, pulang haji, seneng nggak? Pulang dari tempat kerja, seneng nggak, Pak? Apalagi disuruh pulang belum waktunya. Ya, kita kerja pulang jam 4, sama bos pulang jam 2. Wah, senang bener tuh. Ya, dulu kita sekolah jam terakhir nggak ada gurunya, Bu, disuruh bubar, ya kan? Boleh. Nah, ini dimensi orang pulang. Pasti semua orang pulang itu senang. Maka ketika mati disebut pulang di dalam Al-Quran surat Fajar 27-30 gembira. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya kan? Wahai jiwa yang tenang, orang yang senang kembali kepada Allah pasti bahagia. Ini puas hatinya. Kita pulang kampung, wah senang benar, Pak. Dan ini pulang kampung akhirat. Kemana kita pulang? Ke surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bersama hamba-hambaku yang soleh. Di mana? Di surgaku. Nah, kalau masuknya nggak pakai mampir, wah keren bener itu. Maka orang mati kalau datang ajal, kalau dia orang beriman pasti tersenyum, gembira. Biarpun mati di bom, ya, Palestina yang berjihad itu, sampai aroma mayatnya konon wangi, ya, padahal nggak ada minyak wangi di situ, Bu. Ya, ini. Jadi orang yang beriman, yang teguh pendiriannya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, istiqomah menjaga ketauhidannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai wafat dia menjaga keislamannya, keimanannya. Maka begitu mati, ya Allah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, kata malaikat. Ya, ini di surat Fussilat ayat 30. Surga sudah menantimu, bahasa kitanya begitu. Jadi kembali kepada istilah tentang kematian. Kalau mati itu menjadi kepulangan kita, tentu kita semuanya akan bergembira, senang. Apakah kita sudah menyambutnya? Apa kita sudah bergembira dengan kedatangan kematian kita? Loh, kenapa kita masih takut, Bu? Loh, matinya mendadak, bisa saja besok, kan? Kok kita merasa belum siap? Lah kalau nunggu siap kapan? Bener nggak? Wong mati itu mendadak, bekalnya belum cukup, Ustadz. Sampai kapan? Ya, Bu, pulang kampung ibu nggak bawa bekal, tapi ada tetangga yang ngasih tumpangan gratis. Mau nggak pulang? Mau, walaupun nggak punya bekal, persiapannya nggak ada. Tiba-tiba nih tiket gratis, mau tuh. Bener nggak, Bu? Ya karena sudah membayangkan mau ketemu keluarga, senengnya, ya lebih banyak senengnya daripada sedihnya. Tapi ternyata yang sudah punya persiapan, sudah punya bekal, ya bahkan mobilnya sudah ada, ternyata 2 hari sebelum kepulangannya dia bikin masalah atau terjadi masalah dengan keluarganya di kampung. Kira-kira jadi pulang nggak? Kenapa nggak jadi pulang? Iya itu, ya, padahal udah nyiapin loh, bekalnya udah disiapin, kendaraan udah siapin, oleh udah siapin. Ternyata 2 hari sebelum pulang kampung ada masalah dengan keluarganya. Akhirnya dia mengurungkan diri, takut.
Jadi orang yang takut pulang itu adalah ketika pulangnya bawa masalah, bukan punya bekal. Buktinya ibu gak punya bekal, diajak pulang kampung, mau karena ibu gak punya masalah. Jadi orang yang takut pulang sejatinya adalah orang yang ketika pulang dia bawa masalah. Apa masalah kita dengan Allah, Bu? Punya apa enggak, Pak? Pak, banyak apa sedikit? Ngaku sekarang. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita pulangnya ketika mati masih bawa dosa, kira-kira masuk surganya mampir nggak ke neraka? Mau nggak seperti itu? Ternyata tidak. Maka mari kita perbaiki, hapus itu dosa-dosa itu. Karena setiap manusia pasti punya dosa. Nggak ada orang nggak banyak masalah, Pak. Semua orang punya dosa masalah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bermasalah, yang berdosa adalah yang menyelesaikan masalahnya di dunia. Jangan dibawa pulang kampung. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Itulah taubat. Selesaikan masalah. Maka untuk taubat itu jangan ditunda. Ya, tar. Ya. Ini pentingnya kita hari ini, Bapak Ibu, mempersiapkan bekal kematian kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ketika kita bertaubat, nomor satu adalah segera minta ampun atas dosa-dosa kita. Bagaimana cara supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita? Jangan hanya sekedar minta ampunan. Ya, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan Allah ridho sama kita, kemudian Allah merahmati kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Lakukan amal-amal soleh. Allah itu maha kasih sayang. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, ikuti perbuatan buruk, dosa itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu fungsinya tip X. Nah, ini di dalam hadis seperti itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ketika kita mau sholat 5 waktu, itu penghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kalau kita merasa banyak dosa, merasa banyak masalah, hapus dosa-dosa itu dengan cara apa? Taubat. Nah, untuk orang taubat ini bisa dilihat karakter orang yang bertaubat. As-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, di antara keduanya, wal jum'atu ilal jum'ati, ibadah Jumat ke Jumat berikutnya, war Ramadan ila Ramadan, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, mukaffaratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Adalah penghapus dosa-dosa yang di antara semua itu, jika dosa-dosa besar dijauhi. Jadi dosa-dosa kecil, Bu, kalau harian kita bikin dosa, hapus dengan sholat 5 waktu. Dosa pekanan hilang dengan sholat Jumat atau ibadah di hari Jumat. Dosa tahunan hilang dengan puasa Ramadan. Nah ini. Jadi kalau kita masih merasa banyak masalah, banyak dosa, ya lakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Pekerjaan harian, pekerjaan mingguan, pekerjaan tahunan. Karena itu semuanya berfungsi sebagai penggugur dosa. Setiap amal perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, kalau itu perbuatan baik, maka sejatinya penghapus dosa-dosa kita. Kematian bukan sebuah awal, bukan sebuah akhir, ya, tapi sebuah awal perjalanan kita. Kalau melihat bagian perjalanan tadi, setelah mati itu berikutnya ke sono adalah perjalanan panjang. Ya, maka cukup kematian menjadi nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa'idun. Sebuah nasihat yang baik juga, dengan memperbanyak mengingat mati dan berurusan dengan kematian, maka hidup akan semakin lebih baik.
Ini clue keduanya, berurusan dengan kematian, maka hidup akan semakin lebih baik. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjadi pemandi jenazah, karena berurusan dengan kematian. Waktu kita semakin hari semakin habis. Apa bekal kematian kita? Maka mari kita siapkan, kita berdamai dengan kematian itu, dan kita jemput kematian kita. Bagaimana cara menjemputnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kuncinya adalah ibadah. Dan jangan sekali-kali ketika kita beribadah menyekutukan Allah. Ya, berarti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pegang teguh tauhid kita sampai kematian kita. Karena kematian itu akan mendatangi kita sesuai dengan apa kebiasaannya. Maka pilihlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Di dalam Al-Quran, Bu, siapa yang tidak kenal kisahnya Fir'aun? Tahu Fir'aun, Bu? Tahu ya? Kenal tidak? Tahu. Karena diinformasikan di dalam Al-Quran. Diabadikan di Al-Quran supaya kita tidak seperti Fir'aun, gitu tujuannya. Jangan malah nyontoh Fir'aun, sudah sombong, mengaku Tuhan, ya. Apa kondisi Fir'aun saat terakhir kali hidupnya? Ternyata saat dalam kondisi terdesak, mau mati, dia baru nyesel dan dia ngaku Tuhan yang benar siapa? Tuhan yang disembah sama Nabi Musa, Nabi Harun oleh Bani Israel. Ini dalam Al-Quran disebutkan begitu, ya. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Dan ngakunya dia muslim. Tuh, ini taubat ketika sudah terdesak. Maka Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun. Nih, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, belum sakaratul maut. Itu masih terbuka, ya. Ingat mati sejatinya ingat Allah, tuh. Kalau kita ingat mati, kembali kepada rel yang benar. Ya, berarti ingat Allah, tuh. Ini hikmahnya. Start from the end, keep fighting to Jannah. Ya, siap Ibu masuk surga semuanya? Kita mulai dari sekarang. Kita lihat mengurusi jenazah. Yang mana mindset kita selama ini ketika berhadapan dengan jenazah, mentalnya takut. Dibilangnya ngeri, bau, jijik, kotorannya banyak, ogah gua. Ya, apalagi nggak punya ilmunya ngurus jenazah, ya sudah. Dikala keluarga kita meninggal, pasti yang kita panggil adalah amil jenazah. Dan ternyata amil jenazah, Bu, profilnya ya itu aja orangnya, nggak tergantikan sampai wafat baru diganti. Ini kisah nyata apa yang tadi diceritakan Bapak Fajar itu ada di buku saya, Bu. Jadi ini kisah nyata asli, orang nemuin saya di Masjid Pondok Indah. Ustadz, tetangga saya kemarin meninggal. Saya heran dengan teman saya, padahal dia sering datang ke pengajian. Masa sih saat memandikan jenazah ibunya dia berucap, ih, ogah gua, bau, jijik, kotorannya banyak. Ngapain kau ini? Kan sudah diurusin. Padahal teman pengajian sepertinya solehah, tapi pas ibunya wafat di depan jenazahnya dia ngomong, "Bu ya kalau nggak mau tinggal pergi," gitu ya Bu ya. Ini ngucap ogah gua jijik kotorannya banyak. Kira-kira kalau ini berlaku sama ibu punya anak model begini, diapain? Ya. Diomongin dari sekarang biar tobat gitu loh. Jangan sampai nanti ibu meninggal, anaknya tidak disiapkan untuk mandiin ibu, gitu maksudnya. Jadi ini jenazah kalau bangun lagi, jangan-jangan anaknya disuruh masukin ke perutnya lagi.
Balik lagi sini, saking nyeselnya Bu, ya. Inilah pemandangan nyata di masyarakat. Kenapa kita takut sama mayat? Karena di kita ini ada paham-paham yang selama ini membuat kita takut. Orang mati dibilangnya hantu, ruhnya gentayangan. Ya, berapa malam ruh gentayangan depan rumah? Yo, berapa malam Bu? Pak? Nah, berapa hari? Oh, dari 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Habis 1000 hari gak ada. Ya, oh. Kata siapa tuh? Ini hoaxnya Bu. Maka perlu diklirkan. Karena ini sebuah permasalahan, saya sampaikan. Oh, ternyata orang menghindar dari ngurus jenazah karena ketakutannya di situ, nganggapnya rohnya orang mati itu masih di hubungan rumah jadi hantu keluyuran gitu loh. Padahal mereka sudah ada di alam barzakh namanya Bu, ya, sudah masuk ke alam berikutnya, nggak mungkin balik lagi ke dunia. Ini di alam barzakh. Dan kondisi mereka saat ini yang sudah meninggal Bu, mereka lagi nunggu kiamat. Di dalam Al-Quran disebutkan ada yang lagi tidur, ada yang lagi nyesel, ada yang lagi diteror, ada yang tetap hidup, bahkan mendapatkan rezeki. Yang terakhir ada yang lagi disiksa. Ini kondisi-kondisi mereka. Gak ada satupun yang keluyuran malam Jumat Kliwon, gitu loh Bu. Ini harus dirubah gitu loh, ke paham kita yang selama ini menyesatkan Bu. Ya, yang ada orang mati itu pengen balik lagi. Maka di dalam Al-Quran surat Munafikun itu ayat 10 disebut Rabbirji'un, Tuhan kembalikan aku ke dunia. Kalau dikasih kesempatan ngapain Bu? Pengen sedekah, itu yang viral itu, ya. Pengen sholat, pengen berbuat baik. Gak mungkin jadi hantu gara-gara tali pocong gak dilepas. Nih tali pocongnya saya bawa dulu, ya kan? Ada Bu, ya. Hoax bahasa sekarangnya. Jadi ini harus clear dulu. Ya, kadang di masyarakat itu begini. Biar nanti kamu nggak kena sawan, biar gak kamu nanti didatengin, tuh kamu cuci muka bekasnya orang yang dipakai orang mati itu. Ada yang seperti ini. Tinggalkan itu, nggak perlu gitu, ya. Iya. Sampai ada yang jenazah begitu sudah disolatkan, begitu diantarkan, itu keluarganya suruh berobosin, ngolongin semua. Katanya biar gak kebayang-bayang. Tinggalkan itu semua. Bohong semua, gak ada itu. Ya. Jadi dipastikan orang mati gak ada yang gentayangan. Jadi hantu pocong gara-gara tali pocong gak dilepas. Tahu dari mana Bu? Film. Dari suster ngesot, kuntilanak, ya, si manis jembatan Ancol. Tahu dari mana Pak? Film. Kita dibodohin sama film selama ini, dan itu menjadi keyakinan kita. Kan rugi besar, ya. Jadi kesimpulannya buat kita saat ini sekarang, ruh orang yang sudah meninggal, apalagi mak bapak kita, udah doain yang terbaik. Mereka juga lagi enak-enakan, kira-kira begitu. Jadi ngapain kita takut sama jenazahnya yang digeletakin? Emang jenazah kalau dimandiin golek-golek begitu? Ya kan tidak. Ya nggak ada jenazah komplain, nggak ada. Nah, yang kedua Bu, biar kita berani mandiin jenazah. Setelah clear dengan paham yang tadi, yang kedua ketahui tentang kemuliaan mengurus jenazah. Bahwa kewajiban kita ada 4 hal: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Yang viral, yang selama ini orang tahu, ngurus jenazah itu pahalanya 2 kirot. Apa itu 2 kirot? Pahala sebesar gunung Uhud. Coba lihat hadisnya. Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, maka ia mendapatkan 1 qirot. Ngikut nyolatin jenazah 1 qirot. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Dan barang siapa yang ikut mengantarkan pemakaman, maka dia dapat 2 qirot.
Apa itu 2 qirat ya Rasul? Mithlul jabalain al-azimain. 2 qirat itu bagikan seperti 2 gunung yang sangat besar sekali, azim. Karena ini pertanyaannya di Madinah, maka diilustrasikan gunung yang paling gede di Madinah. Gunung apa? Uhud. Sudah haji belum, Bu? Sudah umrah, Pak? Belum? Ya, saudara mudah-mudahan bisa berangkat. Amin. Ya, nanti lihat gunung Uhud di sana. Ini saya ditanya di Purwokerto. 2 qirat kayak apa ya Rasul? Ya Pak Ustaz. Ya saya sebut gunung di Purwokerto, Bu. Gunung apa tuh? Gunung Selamat. Ya, begitu saya sebut 2 qirat itu seperti Gunung Selamat, orang kampung saya langsung gede temen ya. Akhirnya orang rebutan sholat jenazah, tidak perlu pakai undangan-undangan, kira-kira begitu. Ya, karena sholat jenazah saja orang pada takut. Melihat keranda gitu loh, takut, Bu. Ya, ini keranda isi takut. Lah keranda kosong juga ditakutin. Jadi selama ini kita menghindar. Ternyata pahalanya besar sekali. Kalau melihat hadis ini, ternyata ini janji buat orang yang cuma ngikut-ngikut doang, Pak. Ya kan? Ngikut nyolatin, ngikut nganterin. Sementara kita ngurus jenazah ada yang mandiin, ada yang ngafanin, ada yang nguburin. Kira-kira pahalanya yang dia dapatkan berapa kilo? Banyak, Pak. Ya, maka ini kemuliaannya berbeda. Bukan 2 qirat lagi. Ini hadis, Bu. Dari Abi Rafiq Aslam maula Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan." Siapa orang yang memandikan jenazah seorang mayit lalu ia merahasiakan aibnya, maka Allah akan mengampuni dosanya 40 kali. Dalam riwayat At-Tabrani disebut 40 macam dosa besar. Tukang mandiin mayit pahalanya Allah akan hapuskan seluruh dosanya, 40 macam dosa besarnya. Bukan 2 qirat lagi. Ya, 2 qirat itu buat volunteer, ngikut-ngikut doang, Bu. Ya. Kalau mandiin jenazahnya cuma megang gayung-gayung doang, Ustaz gimana? Dapat enggak? Dapat. Karena itu juga sama ikut memandikan jenazah. Makanya yang magang, yang belajar dapat juga 40 ini. Ampunan dosa. Gitu, Pak. Ya. Ini kemuliaan yang lain, Bu. Orang yang mengkafani jenazah, wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamati min sundusin wa istabraqil jannah. Tukang bungkus mayit, Allah akan berikan pakaian nantinya dari sutra, min sundusin wa istabraqin. Sutra tebal, sutra halus dari surga. Tukang bungkus mayit, pakaian terindah itu. Yang menggali lubang kuburan, lain lagi pahalanya. Di sini disebutkan, barang siapa menggali kubur untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Rumah spesial buat tukang gali kubur. Ini kemuliaan yang selama ini kita tidak tahu, karena nggak pernah dijelaskan. Taunya 2 qirat. Nah, ini hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dari Aisyah. Saya dapati ini di kitab Fikih Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Man ghassala mayyitan fa'adda fihi al-amanata wa lam yafsha 'alaihi ma yakunu minhu 'inda dzalik kharaja min dhunubihi kayaumin waladatu ummuh. Keren banget. Siapa yang memandikan jenazah, maka tunaikanlah amanahnya dan jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh mayat saat itu. Apa pahalanya? Allah akan membebaskan seluruh dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Tukang mandiin mayit, syaratnya 1 amanah, benar, ya, sesuai tuntunan syariat. Yang kedua, tidak membicarakan aib yang ada pada diri mayat. Maka pahalanya Allah akan membebaskan seluruh dosanya seperti bayi baru lahir. Kerennya di sini, Bu.
Ini gara-gara hadis ini Bu, saya jadi ngomong berani, ya, memotivasi kita untuk mengurus jenazah keluarga. Karena ngurus mayit, yang mandiin itu tidak boleh cerita aib si mayit. Kalau yang mandiin ibu, putri-putrinya ibu, yang mandiin bapak, putra-putranya bapak, atau ibu yang mandiin suaminya, suami yang mandiin ibunya, kira-kira mau cerita nggak itu? Enggak. Maka di dalam hadis ini disebutkan hendaknya orang yang paling dekat dengan kalian, dengan si mayit, yang bisa menutupi jenazah jika ia mengetahui, itulah orang yang terdekat, yang terbaik. Kalau keluarga terdekat nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti, maka panggil siapa saja orang yang memiliki kemampuan di bidangnya dan memiliki sifat waro dan amanah. Jadi amil itu sebetulnya bantu Bu. Bantu siapa? Bantu keluarga duka. Karena di dalam memandikan jenazah, orang yang terbaik adalah keluarganya si mayit yang mandiin. Tapi ternyata keluarganya bilang, "Ogah gua, jijik, kotornya banyak, buat apa kok repot-repot?" Ya. Jadi kalau mengambil dari hadis ini Bu, ternyata ada peluang buat kita masuk surganya seperti bayi baru lahir. Bayi kalau baru lahir meninggal, masuk surganya pakai hisab enggak? Mampir ke neraka dulu enggak? Itulah yang akan kita dapatkan. Apa kita nggak mau Bapak Ibu? Mau nggak? Pak, mau nggak Pak? Jadi pahalanya itu ternyata setara dengan pahala haji dan umrah yang mabrur. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu pahalanya masuk surga. Dan masuk surganya bagaimana? Man hajja lillah falam yarfus falam yasuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Redaksinya hampir sama tuh. Masuk surganya seperti bayi baru lahir. Nah ini kan kesempatan mulia buat kita, kesempatan emas, di mana ini tidak akan terulang kembali. Dan inilah bukti nyata kita sebagai anak yang soleh. Bakti terakhirnya adalah mandiin jenazah. Gitu, bukan sebaliknya, ya. Jadi harapan kita, doa kita tentang sapu jagat ini bisa jadi nyata, insya Allah. Wasilahnya melalui mandiin jenazah. Tidak harus berangkat ke Mekah dulu, ya, haji umroh. Jadi di balik musibah besar ada kemuliaan besar. Maka Nabi ketika ada yang meninggal membimbing, memotivasi untuk berdoa. Doanya begini: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika kita ditimpa musibah, sesungguhnya kita milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku ini dan berilah pengganti yang lebih baik. Jadi kalau kita sudah tahu Bu, tidak akan dikasih ke orang, malah ini kesempatan emas. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, menjawab persoalan yang ada di masyarakat yang tadinya kita tidak mau melihat hadis-hadis ini, betapa bahagianya ketika kita bisa memuliakan jenazah orang yang kita sayangi. Kisah sang Rasul, Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tidak mengapa bagimu jika kamu meninggal sebelumku." Kata Nabi begitu. "Aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, serta akulah yang akan menyolati dan menguburkanmu." Hadis Syekh Ahmad dan Ibnu Majah. Berarti Bu, ibu kalau meninggal boleh suaminya yang mandiin, atau sebaliknya. Ini berdasarkan hadis ini Bu. "Aku yang akan memandikanmu," kata Nabi kepada Aisyah. Ini menjawab anggapan yang selama ini katanya suami tak boleh mandiin istri, atau istri tak boleh mandiin suami. Kata siapa tuh?
Kata orang lagi katanya. Ya, jadi selama ini itu ngurus jenazah itu katanya serba katanya. Ya, hari ini kita detilkan ya sesuai dengan petunjuk Nabi. Ternyata boleh, Bu. Ya, alhamdulillah. Siapa yang duluan? Suami istri ada yang hadir? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti satu sama lain ini sudah saling. Iya gitu. Sudah sama-sama niat. Nanti kalau suami gue meninggal duluan, gue yang cebokin. Kata istrinya. Kata suaminya begitu. Saya akan nyebokin. Bahasanya gitu. Ya. Yang tidak hadir, gimana cara menyampaikannya ke pasangan? Hah? Saya kasih tip, Bu. Caranya begini, Bu. Jangan seperti Nabi tiba-tiba ibu ngomong, ya, Bang, kalau abang mati duluan, belum selesai ibu udah ditampar. Saya yakin. Karena ibu nyumpain suami itu. Bilangnya dibalik, Bu. Yang namanya mati kan kita nggak tahu siapa yang duluan. Udah serahkan sama Allah. Boleh kita ngomong begini, Bang, kalau sekiranya aku yang meninggal duluan, aku nggak ikhlas, Bang. Auratku yang selama ini cuman abang doang yang ngemek-ngemek. Abang kasih orang. Gitu cara ngomongnya tuh. Ya. Ya. Ini sudah belajar, Bu. Kalau sudah belajar gak ada istilah pamali, Bu. Kalau orang belum belajar baru nganggapnya pamali. Wong mati itu pasti kok, Bu. Ya, lebih baik diomongin. Wah, buktinya Nabi aja ngomongin. Ya, Nabi bilang kepada Aisyah begini, kalau kau meninggal sebelumku, berarti kan dia sepertinya mengharapkan Aisyah yang meninggal duluan. Tapi kenyataannya yang wafat duluan siapa? Rasulullah. Nggak ada yang tahu, Bu. Jadi ibu boleh sampaikan seperti itu. Bukan berarti ibu berharap mati. Mati nggak usah diharapin, Bu, datang. Ya, nggak usah disumpahin, datang. Begitu. Jadi ini karena kita belajar ubah mindset yang selama ini katanya tidak boleh, ternyata boleh. Selain pasangan, yang boleh memandikan jenazah adalah harus yang sejenis kelamin dengan si mayit. Jenazah laki hanya laki-laki yang memandikan. Jenazah perempuan hanya perempuan-perempuan yang memandikan. Di dalam hadis ini Rasulullah itu ditinggal sama putrinya. Rasulullah menyuruh Ummu Atiyah dan Rasulullah membimbing Ummu Atiyah, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali dan seterusnya. Dibimbing dulu. Setelah itu Nabi pergi. Tapi sebelum pergi Nabi bilang, jika kalian sudah selesai memandikannya, panggillah aku. Setelah selesai kami memanggil beliau. Ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya anak perempuan mandiin bapaknya, atau anak laki memandikan ibunya, atau sebaliknya. Ini ketentuannya, Bu. Harus sejenis kelamin, kecuali pasangan kalau sudah punya, gitu. Atau anak usia di bawah 7 tahun, yang menin boleh siapa saja. Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu. Ini perintahnya Nabi, Bu, berkaitan dengan aurat. Maka bahasa saya tadi, selama ini yang ngemek-ngemek punya ibu siapa? Kan suami doang, atau sebaliknya. Kenapa giliran mati dikasih ke orang? Benar nggak, Bu? Nah, ini saya ngajak berpikir, ayo kita muliakan orang yang terdekat di antara kita. Jangan menganggapnya, ini kewajiban amil, fardu kifayah. Itu keliru. Kita selama ini nganggapnya, fardu kifayah, sudah ada yang ngurus, ngapain aku repot-repot? Kalau cuma sampai di sini, Bu, maka akan terjadi kerugian besar. Kesempatan emas hilang. Gitu. Kapan lagi kita memuliakannya? Bukti cinta kita, bukti kasih kita, bukti daripada bakti kita, ya, kepada orang yang kita cintai, khususnya keluarga. Maka dimensi fardu kifayah itu ya sejatinya kewajiban bersama, gotong royong. Semakin banyak yang terlibat semakin mudah. Jadi tambah ringan. Jangan mengandalkan 1-2 orang saja, ya. Dan kewajiban memandikan ternyata prioritas buat keluarganya, Bu, bukan buat orang lain.
Ya. Fardu kifayah. Sebetulnya fardu kifayah itu tidak hanya lingkup hanya buat ngurus jenazah, Pak. Ngurus masjid ini hukumnya fardu kifayah. Ya, ngurus lingkungan fardu kifayah. Ngurus sekolah, rumah sakit, bahkan ngurus negara, Pak, itu fardu kifayah. Tapi selama ini konotasi fardu kifayah hanya urusan orang mati, meninggal. Ya, ini kurang tepat. Ya. Maka kalau semua kegiatan sosial itu merupakan fardu kifayah, sebetulnya semua profesi juga fardu kifayah, Bapak Ibu. Tidak ada bedanya antara amil jenazah dengan seorang dokter, nggak ada bedanya. Jadi dokter fardu kifayah, jadi guru fardu kifayah, jadi pengusaha, jadi pedagang, penjahit, sopir, ustadz, pejabat, bahkan jadi presiden itu fardu kifayah. Sama-sama fardu kifayah. Tapi di masyarakat hanya ambil jenazah saja yang dihindarin orang. Ya, makanya yang namanya profesi lain, Bu, bisa jadi dicita-citakan oleh kita. Apa cita-citamu, nak? Pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi presiden. Ada nggak yang bercita-cita nanti gede saya pengen jadi amil jenazah? Gak ada, saya yakin. Maka munculnya amil jenazah, nunggu amilnya mati baru diganti. Yang ganti ternyata terpaksa karena didolat, udah kamu aja. Ini rata-rata begitu, Pak. Ya, karena dia didolat, dia terpaksa, ya udah otodidak karena tidak pernah mempersiapkan diri. Bahkan anaknya amil jenazah yang dikiranya bisa, ternyata juga sebenarnya nggak pernah belajar sama bapaknya. Karena dia tidak menginginkan profesi bapaknya. Makanya amil pun nggak pernah menurunkan ilmunya, hanya turunan. Bapaknya dulu amil, akhirnya didolat. Udah kamu aja yang gantiin. Ini kasus, Bu. Jadi amil dadakan karena amilnya mati. Ternyata yang ditunjuk anaknya amil, dikiranya bisa. Hari pertama, Bu, ngurus jenazah, modalnya nekat. Belajar di mana? Oh, nggak pernah ada fakultasnya. Satu-satunya profesi yang nggak ada fakultasnya, ya amil jenazah. Betul nggak, Pak Fajar? Ada fakultas amil jenazah di UIN? Nggak ada. Ini yang memprihatinkan sebetulnya. Sementara semua orang mati, bakal perlu, tapi tidak dipersiapkan. Karena jadi amil ternyata memang tidak menarik, Bu. Siapa yang mau jadi amil? Wong datangnya aja nggak dijemput, pulangnya nggak diantar. Ya benar, itu jadi amil begitu. Ya, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, buru-buru dikasih bingkisan. Ya, air minum aja kadang nggak keluar, Bu. Itu loh ngurusin jenazah. Tapi begitu kita manggil amil nikah, ini sama-sama amil. Ya, coba datang dijemput, pulang diantar, kasih bingkisan, kasih amplop, kasih makanan. Coba perhatiannya berbeda. Padahal ini pekerjaan yang menurut kita sangat perlu diperhatikan. Seorang amil itu udah ketemu jenazah yang bau, pakai segala macam, keluarnya kagak mau, tapi datang kagak dijemput, Bu. Kejadian sudah tua, sudah sepuh, kagak ada ongkos, kan jalan pelan-pelan gitu ya. Sampai di rumahnya malah diomelin, kemana aja sih? Kok baru nyampe sekarang? Coba kebangetan itu. Inilah yang terjadi di masyarakat. Ini saya kenceng ngomongnya karena saya curhat ini. Dari ini, itu. Pengalaman. Jadi nuwun sewu, anda ini tidak pernah mau menghargai amil. Buktinya itu salah satunya. Air minum aja nggak keluar. Nah, itu. Tapi buat kami, Bu, kami siap. Ya, amil jenazah itu harus siap untuk tidak mengharapkan perhatian manusia. Allah yang akan memberinya. Makanya ketika kita ikhlas, tidak mengharapkan itu semua, ya, Allah akan menyediakan surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah, itu yang kita cari, Bu. Bukan sekedar dunia. Kalau pengen ngejar dunia, ya jadi dokter gitu, ya, jadi guru, jadi yang lain. Jadi amil memang harus siap, Bu, untuk tidak diperhatikan.
perhatikan, itu niat kita dulu Bu. Ya, jadi kita maklumin sajalah orang lagi berduka, nggak keluar air minum ya wajar, ya wajar gitu. Lanjut. Jadi ternyata ini profesi yang dihindarin Bu, karena memang secara duniawi juga memang tidak menarik. Gitu. Maka kami di sini Bu, karena keprihatinan itulah, maka saya bikin sekolah Bu, yang gak ada fakultasnya tadi, namanya KPJ, Institut Manajemen Kematian. Maka kami melahirkan para pemulia jenazah. Ya, karena setelah ikut kuliahnya ada perubahan mindset Bu. Ngapain takut? Ya, toh gak ada yang jadi hantu, kan gitu kan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ketika kita memuliakan jenazah, maka ada kesempatan mulia di sini. Mari kita perbaiki ya yang selama ini anggapan-anggapan kita negatif ya. Berpikirlah positif. Ketika kita berpikir positif Bu, setan itu gak bakalan datang. Ya. Kenapa selama ini ada sepertinya bayangan gitu kan? Ya karena kita kepikiran terus, negatif pikirannya. Akhirnya setan datang, iblis datang ya. Ketika mindset kita enggak benar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka menjawab apa yang menjadi keluhan Pak Ketua ini, mengisahkan tentang orang keluarga duka tapi tidak mau. Maka closing saya bilang begini Bu. Ya, nuhun saya nih, saya ngomongnya sedikit agak kencang nih. Giliran bangkai makhluk lu kasih gua, kira-kira begitu. Kasih ke ambil jenazah, tapi giliran harta warisannya rebutan. Kira-kira ini anak apaan Bu? Ya gitu, kira-kira begitulah ya. Jangan sampai kita terjadi seperti ini. Mari kita perbaiki, dua-duanya kita mau gitu, kira-kira begitu ya. Ya, jenazahnya oke, hartanya juga oke. Baik, terima kasih. Ya, 10 menit kita break dulu ya.